Apakah kamu tahu? Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, tidak semua putusan pengadilan langsung bersifat final. Pihak yang merasa dirugikan memiliki hak untuk menempuh upaya hukum demi menjamin keadilan dan kepastian hukum. Upaya hukum merupakan bagian dari prinsip due process of law dan perlindungan hak asasi manusia. Banding. Banding adalah upaya hukum terhadap putusan pengadilan tingkat pertama yang belum berkekuatan hukum tetap. Dasarnya terdapat pada pasal 67-72 KUHP dengan tujuan perkara diperiksa ulang dari segi fakta dan hukum oleh pengadilan tinggi jika terdakwa atau jaksa merasa putusan belum adil. Contoh kasus. Pemirsa, kasus kopi sianida yang menjerat Jessica Kumala Wongso di Januari 2016 menarik perhatian publik. 32 kali persidangan dengan puluhan saksi hingga akhirnya Jessica divonis bersalah membunuh teman dekatnya Wayan Mirna Salihin. Dalam kasus Jessica Kumala Wongso, tim kuasa hukum mengajukan banding atas vonis 20 tahun. Namun Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menguatkan putusan tersebut. Kasus ini menunjukkan fungsi banding sebagai sarana koreksi putusan tingkat pertama. Kasasi. Jika hasil banding belum memuaskan, dapat diajukan kasasi ke Mahkamah Agung sesuai pasal 244 sampai 258 KUHP. Kasasi bertujuan menguji penerapan hukum dan menjaga keseragaman tafsir hukum. Contoh kasus. Dalam perkara Antasari Ashar, Mahkamah Agung menolak kasasi karena tidak ada kesalahan penerapan hukum. Hal ini menegaskan fungsi kasasi sebagai kontrol akhir penerapan hukum. Peninjauan kembali. Setelah putusan berkekuatan hukum tetap, terdakwa masih dapat menempuh peninjauan kembali atau PK sesuai pasal 263 KUHP. PK hanya diajukan oleh terpidana atau ahli warisnya dengan alasan 1. Ada bukti baru atau novum. 2. Ada kekhilafan hakim atau kekeliruan nyata. 3. Putusan didasarkan pada hal yang kemudian terbukti tidak sah. Contoh kasus. Sengkon dan Karta, dua petani miskin di Bekasi yang dipenjara atas tuduhan perampokan dan pembunuhan yang tidak pernah mereka lakukan. Peristiwa ini terjadi pada tahun 1974 di Desa Bojongsari, Bekasi. Saat Kasus Sengkon dan Karta menunjukkan keadilan substantif setelah pelaku sebenarnya ditemukan. Mahkamah Agung mengabulkan PK mereka sebagai bukti bahwa hukum memberi ruang bagi kebenaran yang terlambat terungkap. Eksekusi dan pengawasan. Setelah putusan inkrah, tahap selanjutnya adalah eksekusi oleh jaksa sesuai pasal 270 KUHP mencakup pidana penjara, mati, atau denda. Pengawasan dilakukan oleh Hakim Wasmat sesuai pasal 280 KUHP, Kejaksaan, dan Kemenkumham.